Di tengah ramainya kota Toronto, Kanada, ada seorang pemuda bernama Mark. Mark tumbuh di keluarga dengan latar belakang campuran Kanada-Rusia. Sejak kecil, Mark terbiasa hidup dengan dua bahasa, Inggris dan Rusia, yang nyaris setiap hari dipakai bergantian di rumah. Suatu pagi, Mark terbangun karena suara ibunya, Bella, yang membangunkannya dan mengingatkan kalau Mark harus ikut membantu membersihkan halaman. Sore nanti, keluarga mereka punya rencana makan siang bersama Zina, tunangan pamannya. Zina adalah wanita asal Moskow yang memutuskan pindah ke Kanada setelah menikah dengan Fima, suaminya. Fima sendiri adalah adik dari Roman, ayahnya Mark. Sebelum bersama Zina, Fima pernah menikah, tapi kisah dengan istri pertamanya tidak banyak diketahui orang. Zina juga seorang janda dan mempunyai anak perempuan yang berusia 14 tahun. Pertemuan pertama dengan Zina terasa agak canggung bagi Mark dan sepupunya, Jana. Mereka merasa aneh dengan beberapa kebiasaan Zina, misalnya dia tidak suka lampu sorot yang terang di dalam rumah. Tapi Bella langsung menegur mereka, meminta agar tidak berkomentar sembarangan soal calon bibinya. Keesokan harinya, keluarga Zina datang dari Rusia untuk menghadiri pernikahannya dengan Fima. Salah satunya adalah Natasha, anaknya Zina, yang sekarang resmi jadi sepupu baru Mark dan akan tinggal di rumah itu. Sepulang dari bandara, Mark kembali ke rutinitasnya. Namun, pekerjaan yang Mark jalani bukanlah mengantar paket belanja online seperti kebanyakan kurir. Mark justru mengantarkan ganja untuk temannya, Rufus. Menurutnya, hasil dari pekerjaan ini lebih lumayan dibanding jadi pelayan di restoran gorengan. Tak lama kemudian, Zina dan Fima menikah. Kehidupan berjalan seperti biasa, tapi Natasha ternyata tidak terlalu bahagia dengan pernikahan ibunya. Natasha merasa berat meninggalkan Moskow, teman-teman lamanya, dan kehidupan yang sudah nyaman di sana. Sifatnya yang pendiam membuat Natasha makin sulit beradaptasi di tempat baru. Untungnya Bella cukup perhatian. Bella sering menyemangati Natasha dan mendorongnya untuk lebih dekat dengan keluarga. Bella juga meminta Mark untuk menemani Natasha, mengajaknya berkeliling rumah dan mengenalkan satu persatu ruangan. Mereka akhirnya sampai di kamar Mark. Disitulah percakapan aneh terjadi. Natasha dengan polos bertanya apakah Mark sering membawa gadis ke kamarnya. Mark langsung menolak membicarakan hal itu, mengingatkan bahwa Natasha masih terlalu muda. Tapi Natasha dengan enteng menjawab kalau Natasha sudah melakukannya beberapa kali di Moskow. Bahkan menyiratkan kalau Natasha siap melakukannya dengan Mark kalau Mark mau. Mark tentu saja merasa sangat tidak nyaman. Mark menolak dan menjelaskan kalau mereka sepupu, jadi hal itu tidak pantas. Namun Natasha menatapnya tenang lalu berkata, "Kita sebenarnya bukan sepupu kan?" Di balik kesehariannya sebagai kurir ganja, Mark juga punya pekerjaan sampingan di bagian layanan pelanggan. Itu hanyalah kedok cara Mark menyembunyikan aktivitas ilegalnya. Malam itu, Bella kembali meminta Mark untuk meluangkan waktu bersama Natasha. Bella tahu betul kalau Natasha masih kesepian, apalagi baru saja pindah ke negara asing yang benar-benar berbeda dengan kehidupannya di Moskow. Keesokan harinya, Mark mengajak Natasha berkeliling kota. Sambil menjalankan pekerjaannya sebagai kurir, Mark sekaligus mencoba membuat Natasha lebih betah. Perlahan, Natasha mulai merasa nyaman berada di dekat Mark. Bahkan Rufus, teman Mark, sempat memperhatikan kedekatan mereka. Namun Mark langsung memperingatkan Rufus dengan tegas agar tidak macam-macam, karena Natasha masih di bawah umur. Dalam perjalanan, rasa penasaran Natasha muncul. Natasha bertanya kenapa Rufus tinggal sendirian. Mark pun menjelaskan kalau orang tua Rufus sudah lama bercerai, dan ayahnya yang kaya menikah lagi dengan wanita muda, seorang mantan Miss Kanada. Obrolan mereka berlanjut hingga makan siang. Saat itu, Natasha dan Mark makin terlihat akrab. Setelah makan, Mark mengantar Natasha pulang. Sebelum pergi, Natasha berjanji akan menemuinya lagi besok. Sore harinya, Roman menanyai Mark tentang pekerjaannya. Roman merasa heran karena Mark seolah selalu punya uang. Dengan santai, Mark bilang kalau Mark membantu seorang teman yang punya bisnis jual beli online, terutama barang elektronik. Roman makin penasaran, lalu bertanya apakah temannya itu tidak kuliah. Mark menjawab kalau temannya bahkan punya gelar master di bidang teknologi. Mendengar itu, Roman kagum. Roman lalu menyarankan Mark untuk belajar banyak darinya. Roman dan Bella memang selalu berharap Mark bisa menempuh jalur akademis yang bagus, meski kenyataannya Mark lebih memilih jalan hidupnya sendiri. Hari berikutnya, Natasha menepati janji dengan menemui Mark lagi. Saat masuk ke kamarnya, Natasha penasaran dengan buku filsafat yang sedang Mark baca.
Setelah itu, Mark kembali mengajaknya keliling kota sambil tetap menjalankan rutinitasnya sebagai kurir. Kecantikan Natasha tak luput dari perhatian para pria yang mereka lewati, tapi Natasha tampak tidak peduli sama sekali. Sesampainya di rumah, Natasha tiba-tiba bertanya, apakah orang tua Mark tahu tentang pekerjaannya? Mark jujur mengakui kalau Mark memang mendapatkan uang lumayan dari sana. Natasha, yang makin penasaran, kemudian bertanya apakah Natasha bisa mencoba produk yang dibawa Mark. Mark sempat mengiyakan, tapi sebelum sempat terjadi apa-apa, Bella muncul untuk mengecek kotak surat. Bella lalu mengajak Natasha makan malam bersama keluarga. Saat duduk di meja makan, Roman memberikan nasihat kepada Natasha. Roman tahu betapa beratnya meninggalkan kehidupan lama, tapi Roman meyakinkan Natasha bahwa di Kanada, Natasha bisa membangun masa depan yang lebih baik. Roman menekankan pentingnya belajar giat agar kelak tidak perlu bekerja seperti Mark. Keesokan harinya, Natasha kembali menemui Mark. Kali ini, Mark sudah menyiapkan bungkusan kecil khusus untuknya. Mark hanya memberinya sedikit, agar Natasha tidak mabuk berlebihan. Setelah itu, Natasha membuka laptop Mark dan menemukan video lucu yang pernah ditontonnya. Natasha tertawa kecil, lalu berkata agar Mark tidak perlu malu. Natasha bahkan menunjukkan sebuah situs penuh dengan foto dan video miliknya sendiri. Dengan nada menggoda, Natasha mulai bercerita. Natasha mengatakan sebenarnya masih ada banyak video lain, tapi hanya sebagian kecil yang pernah diunggah karena saat itu Natasha dan teman-temannya masih di bawah umur. Natasha juga mengaku pernah ditawari seorang sutradara untuk membuat video dengan bayaran $1.000. Kini, Natasha menyesali semua itu. Mark yang terkejut bertanya, apakah Natasha masih sempat aktif membuat video sebelum pindah? Natasha menggeleng, lalu menjawab kalau Natasha berhenti setelah ibunya mengetahuinya. Sejak saat itu, hubungan Natasha dan Mark makin dekat. Mereka seperti pasangan kekasih, meski tidak pernah benar-benar menyebut diri mereka pacaran. Mark seolah tidak peduli dengan masa lalu Natasha yang rumit, perasaannya sudah terlanjur dalam. Mereka sering menghabiskan malam bersama, sesuatu yang dianggap biasa di lingkungan tempat Mark tinggal. Mark juga kerap membawa Natasha ke pesta teman-temannya atau sekadar berkeliling kota. Hubungan itu dijaga rapat-rapat agar orang tua Natasha tidak mengetahuinya. Suatu malam setelah pulang, Bella memberitahu Natasha bahwa Fima sempat menelpon. Fima bilang kalau dirinya dan Zina berencana pergi berlibur. Bella kemudian mengajak Natasha untuk menginap di rumah. Natasha yang mendengar itu langsung girang dan setuju. Malam itu, Natasha terbangun di tengah malam dan menyenggol Mark karena tidak bisa tidur. Dengan suara lirih, Natasha berkata, "Mark, kamu beruntung sekali punya keluarga seperti ini." Lalu, Natasha mulai bercerita panjang lebar. Katanya, ibunya masih sering menelepon ayahnya di Moskow, terutama saat Fima sibuk bekerja. Zina bahkan mengirim uang kepada mantan suaminya. Setiap kali Fima bertanya siapa yang menelepon, Zina selalu bilang itu ibunya. Beberapa hari sebelumnya, Natasha sudah pernah mencoba memberitahu Fima soal tingkah laku ibunya, tapi Fima tidak percaya. Sekarang, saat mereka berlibur bersama, Natasha menganggap itu bukti betapa Fima mencintai Zina. Keesokan harinya, Zina dan Fima menjemput Natasha, tapi Natasha enggan pulang. Natasha merasa jauh lebih nyaman di rumah Mark dan Bella. Zina, yang tampak kesal, langsung berkata, "Aku tahu kenapa kamu betah di sini," memberi isyarat bahwa dia sudah tahu ada sesuatu antara Natasha dan Mark. Natasha sontak marah. Dengan suara bergetar, Natasha berkata, "Kamu membenciku kan? Kamu tidak mau lihat aku bahagia. Itu sebabnya kamu paksa aku pergi dari Moskow." Bella mencoba menenangkan suasana. Bella berbicara lembut, meminta Natasha tetap ikut pulang bersama ibunya. Sementara itu, Mark yang khawatir terus mencoba menghubungi Natasha, tapi tidak ada jawaban. Keesokan harinya, Mark menunggu Natasha, berharap Natasha akan datang seperti janjinya. Namun, seharian penuh berlalu, Natasha tidak juga muncul. Akhirnya, Mark pergi ke rumah Rufus untuk mengambil paket. Tapi Rufus malah sibuk membicarakan proyek kolam renang. Merasa tidak tenang, Mark memutuskan langsung pergi ke rumah Natasha. Sesampainya di sana, Zina menyambutnya dengan dingin. Zina menatap Mark dan dengan tegas meminta agar Mark berhenti menemui Natasha. Menurutnya, Natasha bukan gadis yang baik dan menjaga jarak adalah keputusan terbaik untuk semua orang. Sepanjang hari itu, Mark merasa benar-benar bingung dan frustrasi. Mark tidak bisa menghubungi Natasha sama sekali. Namun malamnya, Natasha tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Dengan nada penuh emosi, Natasha langsung bertanya, "Kenapa kamu gak melawan semua kebohongan yang dikatakan ibuku? Kamu kan tahu kebenarannya dariku?" Mark merasa terpojok dan balik bertanya,
Kalau begitu kenapa kamu nggak menghentikanku sejak awal? Natasha semakin kesal. Kamu sama saja seperti pamanku. Kamu nggak bisa membela diri. Kamu cuma diam, biarin orang lain yang memutuskan buatmu. Mark tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Mark mengajaknya masuk, tapi Natasha justru punya ide lain. Dengan wajah bersemangat, Natasha berkata, "Ayo ikut aku ke Florida. Aku punya koneksi dengan orang kaya di sana yang bisa kasih kita kerjaan. Tenang aja, aku juga bakal kerja." Mark terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. "Baiklah, kita bisa berangkat besok pagi." Tapi, setelah itu Natasha mengungkapkan hal mengejutkan. Katanya, Natasha tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Zina dan Fima bercerai, dan Natasha sendiri yang memaksa Fima pergi. Natasha pun bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam saat Fima tertidur, Natasha sengaja melakukan sesuatu untuk memancing perhatian. Ketika Fima bangun, bukannya menghentikan, Fima malah membiarkannya. Namun Zina akhirnya tahu dan marahlah besar. Natasha mengaku melakukan itu karena tidak tahan melihat ibunya terus memanfaatkan Fima. Mark mendengar cerita itu dengan wajah muram. Hatinya campur aduk antara marah, kecewa, sekaligus bingung. Walau begitu, Mark tetap membiarkan Natasha masuk malam itu. Mereka memutuskan untuk menginap meski Mark sendiri tidak merasa tenang tidur di ranjang yang sama. Keesokan paginya, Mark membangunkan Natasha lebih awal agar tidak ketahuan orang tua mereka. Sebagai bentuk kepeduliannya, Mark memberikan tabungan yang dimilikinya untuk bekal Natasha pergi ke Florida. Mark tahu dirinya tidak punya keberanian meninggalkan negara itu. Jadi, pilihan terbaik adalah Natasha pergi sendirian. Namun di balik semua itu, yang paling menghancurkan Mark adalah kenyataan tentang apa yang telah Natasha lakukan. Seharian penuh, pikirannya kacau. Mark masih mencintai Natasha, tapi di sisi lain, sulit baginya menerima kenyataan tersebut. Bahkan ketika Rufus mencoba menelepon, Mark memilih mengabaikannya. Tak lama setelah Fima benar-benar pergi, Mark memutuskan mendatangi rumah Rufus. Tapi pemandangan yang Mark temukan membuat darahnya mendidih. Natasha ternyata tinggal bersama Rufus sekarang. Rufus menjelaskan kalau itu sebabnya Rufus menelepon sejak pagi. Natasha, kata Rufus, tiba-tiba datang sendiri ke rumahnya. Rufus bahkan menambahkan dengan nada sinis, Natasha nggak mungkin bisa ke Florida. Bahasa Inggris aja Natasha nggak bisa. Jadi daripada terlantar, mending tinggal di sini. Lagi pula Natasha sendiri yang mau, bukan aku yang maksa. Mark hanya terdiam, menatap Natasha yang muncul di depan rumah dengan wajah bingung. Rufus melanjutkan dengan dingin. Natasha merasa kamu udah mengkhianatinya, dan Natasha juga nggak keberatan, bahkan bersedia kasih aku segalanya. Jadi lebih baik lupakan Natasha, Mark. Natasha gadis yang gampang bergaul. Natasha bisa sama siapa saja, bahkan dengan aku, temanmu sendiri. Ucapan itu menusuk Mark dalam-dalam. Amarahnya membuncah, tapi keberanian untuk melawan sama sekali tidak muncul. Ketika Rufus menantangnya bertarung demi Natasha, Mark memilih mundur. Dengan langkah berat, Mark pergi meninggalkan rumah itu. Dalam hatinya, Mark tahu Natasha sudah benar-benar hilang darinya.